thummal mujanamati wal murafiqati lahum in lam yakbalu wa ingadu lil haq. Jadi kebenaran itu sebenarnya harus dibela dari segala penjuru, dan yang namanya hak itu semuanya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah SWT, dan jangan kamu sekali-kali ragu di dalam membela kebenaran. Walaupun datangnya kebenaran itu dari orang kafir, kalau dia benar, tetap benar. Karena kebenaran itu dari Allah. Kalaupun yang salah itu keluargamu, kalau dia salah, tetap salah. Kenapa? Karena prosesi kesalahan itu yang dilakukan oleh manusia, walaupun terhadap keluarga atau terhadap dirimu sendiri, kalau melanggar syariat Allah dan Rasulnya, tetap salah. Jangan bela maksudnya. Kalau jadi hakim, karena misalkan keluargamu yang salah, sementara yang lainnya benar, tapi disalahkan karena sebab tidak seiman dengan kita, itu keliru. Berapa kali Nabi Muhammad itu juga pernah membela ya orang-orang yang benar, tapi dia bukan di pihak Nabi, karena kebenaran itu dari Allah. Jadi bela benar. Ya. Kunu mashadiqin, jadilah kamu membela orang-orang yang benar, walaupun tidak di pihak kamu. Artinya yang salah itu di pihak kamu jangan benarkan. Kalau keluarga salah, jangan dibela-belain. Kalau tetangga benar, jangan disalah-salahin dengan membela keluarga. Tidak boleh gitu. Yang benar itu tetap benar, ya. Yang salah itu tetap salah. Karena hukum itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah li ahli ta'ah. Cinta karena Allah itu bagi orang yang taat. Ya. Orang yang taat itu bisa cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta kepada Allah, tidak bisa taat. Dari prosesi untuk taat itu melalui cinta. Kenapa kamu sholat tahajud? Ya karena punya cinta. Akhirnya bisa taat untuk sholat tahajud. Kenapa kamu sholat subuh? Karena sebab saya cinta kepada Allah. Melebihi ke segalanya. Tidur kan nyaman, Pak. Senang kamu senang. Tapi kalau waktu sholat, lebih senang kepada taat daripada senang menurut pribadi. Karena ini senangnya menurut Allah. Oleh karena itu, bila mana kamu berbuat maksiat dan bermaksiat itu senang, coba kamu alihkan kesenangan itu. Bagaimana kesenangan itu bila mana kamu berbuat taat dan kamu jadikan prosesi untuk taat. Ketika taat kamu senang. Ketika kamu senang, jangan taat dah. Tidak, saya ingin selama dunia akhirat. Itu berarti sudah masuk ke kecintaan kepada taat. Jadi ambisi kepada kecintaan kepada kebiasaan itu baik. Paham? Oleh karena itu, seseorang itu menurut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia taat, akan cinta dengan ketaatan. Kalau kebiasaannya dia maksiat, kecintaannya kepada kemaksiatan dan lain sebagainya. Paham? Itu gampangnya, mudahnya. Wal bughdu fillah li ahli ma'siyatihi, dan benci karena Allah itu karena kepada orang yang ahli maksiat atau yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kenapa kok benci kamu kepada orang itu? Karena dia selalu durhaka. Ketika saya diajak oleh dia, selalu dia mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat, sehingga saya tidak menginginkan bersama dengan dia. Itu mengingkari namanya. Jadi kalau orang ahli maksiat, tinggalkan saja. Benci kepada orang ahli maksiat karena Allah. Min awthaqi oral iman, dan itu termasuk buah daripada kekuatan iman kita. Jadi kekuatan iman itu karena sebab apa? Kita cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Itu termasuk salah satu daripada buahnya iman dalam hati. Waqad balagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sampai kepada kita di Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, lamma ahdatha banu Israel ahdatha nahadhum ulama'uhum. Rasulullah bersabda, telah datang, ya. Jadi kalau orang-orang Bani Israel itu kalau berbuat sesuatu, ya, perbuatan mungkar, para ulama-ulama mereka itu mencegahnya, sudah mencegahnya. Dan juga ya, mencegah daripada perbuatan-perbuatan mereka daripada orang-orang Yahudi itu, ulama-ulama Yahudi
mencegah, kaumku, jangan kamu berbuat mungkar. Ya. Falam yasma'u lahum, akan tetapi mereka tidak mendengarnya. Kalau kamu menyampaikan dan tidak mendengar, harus diperdengarkan. Ya. Harus diperdengarkan. Tapi dia tidak mau dengar. Kalau dulu di zamannya Nabi Allah Nuh, kalau Nabi Allah Nuh datang kepada umatnya, wahai kaumku, tutup kupingnya, ngiding kira-kira. Tak ada gitu nasihat. Kaumnya Nabi Allah Musa ini, ketika menyampaikan kepada mereka amal ma'ruf nahi mungkar, mereka kupingnya tak tutup, tapi nggak ngenceng-ngengan. Iya, kupingnya terbuka tapi tidak mau mendengar. Lebih parah apa tidak? Lebih parah. Tapi umat Nabi Muhammad tidak gua-guan. Oh iya. Ngerti kok? Enggak. Lebih parah boleh emang itu. Dan bagaimana umat Nabi Muhammad itu cerdas? Apa yang disampaikan itu dimengerti, difahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baru itulah orang Islam yang baik, yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Fakhalituhum ba'da dzalika. Ya. Tetapi dia tidak meninggalkan setelah itu, tidak meninggalkan. Sudah menyampaikan, jangan berbuat mungkar kamu. Tak ngiding, apa badan dia? Ya sudah, kalau kamu tidak dengar, saya duduk saja sini. Itu ulamanya orang Yahudi. Paham? Diberitahu apa yang disampaikan oleh Allah disampaikan, tetapi kalau dia tidak mau, tetap dia duduk. Ya sudahlah, bicara yang lain saja. Kalau tidak mau kamu dinasihati kepada taat kepada Allah. Wa waqaduhum. Ketika duduk-duduk, orang Yahudi itu keluar menjamu ulama-ulama mereka dari orang Yahudi. Sudahlah, jangan kamu bicarakan saya. Kamu itu tidak diminta pertanggungjawaban tentang dosa saya. Ayo makan dah. Makan dia katanya. Fa'akaluhum, makan dia bersama mereka. Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka telah berbuat demikian, makan bersama, duduk bersama mereka, daraballahu biqulubi ba'dhum ala ba'din, maka Allah akan jadikan pukulan dari hati mereka atas sebagian yang lain. Terjadi permusuhan di antara mereka karena hati mereka dengan hati yang lain itu bermusuhan. Dijadikan bermusuhan. Yang tadinya duduknya enak, sharingnya macam-macam, ya ketika dia sudah makan, untuk bagaimana supaya ini betul-betul dihukum sama Allah, dijadikan musuh. Kamu itu ternyata kena sogok juga ya. Dan orang Yahudi. Ya, ternyata kamu hanya dengan makan saja, kamu sudah diam, tidak beramal ma'ruf nahi mungkar. Kalau begitu sama kamu dengan saya. Itu ocehannya orang Yahudi di zaman Nabi Allah Musa. Wala'anahum ala lisani Daud. Karena itu Allah SWT menurunkan laknat terhadap mereka dengan lewat lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Ikutuk mereka dengan nabi-nabi mereka. Karena ulamanya tidak mampu sudah. Ulamanya sudah ikut duduk dengan mereka, nimbrung dengan mereka. Cembrak di sate, boy, sudah nimbrung, ya enggak? Bagaimana kalau dikasih fulus? Pil fulus tembus. Ini berarti toju tedung bersama mereka. Di istana-istana mereka. Dapat duit dari mereka. Belum bicara sudah ada uang di laci-laci mereka. Kira-kira mereka tidak mau mengikuti mereka? Nah, ini trek-trek ini datang kepada kita. Trek-trek yang Yahudi itu sudah memasuki ya kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah pemerintah kita. Sehingga jangan disalahkan. Karena kebiasaan, ya sesuatu itu menurut kebiasaannya. Kalau kamu memerangi kebiasaan, permusuhan yang berat bagi kita yang musuhinya. Tapi bagaimana, Beb? Ya aku jalan lana maluna wa lakum ma'alukum. Paham?